Salam Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi. Saya senang kembali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dalam ibadah hari Minggu tanggal 24 Mei tahun 2020 di rumah di kediaman kita masing-masing. Saya percaya bahwa anugerah, penyertaan, penguatan, penyertaan pimpinan Tuhan selalu bersama dengan kita yang memampukan dan menopang kita untuk menjalani hari-hari ini dalam keadaan apapun. Baik Bapak Ibu Saudara, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah mengenai hak waris anak-anak Allah. Sekali lagi, hak waris anak-anak Allah. Kita membuka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, dalam hukum dunia saja diatur tentang hak waris seorang anak, dijamin dan diatur dalam undang-undang. Misalnya dalam hukum waris di Indonesia itu diatur dalam kitab Hukum Undang-Undang Perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu diatur dua hal. Pertama, siapa yang berhak mendapatkan hak warisan itu. Nah, yang kedua diatur apa yang mereka dapatkan. Nah, kalau dalam hukum dunia saja diatur, ada aturan tentang hak waris, maka begitu juga dalam hukum anugerah keselamatan Allah. Hak waris dalam kerajaan Allah itu diatur. Nah, dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, kata warisan itu adalah terjemahan dari kata Yunani kleronomos. Dari kata kleros yang artinya bagian atau menerima sesuatu menjadi hak. Jadi ada bagian dalam kerajaan Allah yang akan diberikan atau seseorang menerima sesuatu menjadi hak dalam kerajaan Allah. Kleros itu. Nah, yang pertama yang perlu kita bertanya, Pak Pendeta, siapa orang yang mendapat bagian warisan dalam kerajaan Allah itu? Nah, kalau kita lihat dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-28 sampai 29, di sana jelas dikatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Jadi yang menerima itu tidak ditentukan dari latar belakangnya. Mau orang Yahudi kek, mau orang Yunani kek, mau orang Batak kek, mau orang Betawi kek, mau orang Jawa kek, mau orang Manado kek, mau orang apapun kek. Bukan ditentukan oleh itu. Tidak ada hamba atau orang merdeka, juga tidak ditentukan oleh status. Tidak ada laki-laki atau perempuan, juga tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, siapa yang berhak itu? Ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi orang yang berhak menerima janji Allah itu, mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu, adalah mereka yang menjadi milik Kristus. Siapa yang menjadi milik Kristus itu? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ini adalah pengharapan, ini adalah penghiburan bahwa kita akan menerima hak waris dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita adalah milik Kristus. Amin. Amin. Yang kedua tadi sudah kita baca dalam Roma 8:17. Bahwa mereka yang menerima sebagai ahli waris adalah anak-anak Allah. Jadi bukan semua orang menerima bagian dalam kerajaan Allah. Enggak. Bukan setiap orang. Tapi yang menerima bagian dalam kerajaan Allah itu adalah mereka yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Merekalah yang menerima janji-janji Allah. Ini menjadi penghiburan bagi kita. Ini menjadi kekuatan pengharapan bagi kita. Di dunia kita menderita. Di bumi kita mengalami kesusahan. Di bumi kita mengalami pergumulan. Di bumi kita mengalami kesulitan. Tapi jangan lupa, jangan kecil hatimu. Ada pengharapan ke depan bahwa kitalah orang-orang yang menerima bagian dalam kerajaan Allah itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kedua, pertanyaannya, apa
yang didapatkan. Tadi siapa yang mendapat? Mereka yang menjadi milik Kristus. Mereka yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Kedua, warisan apa yang didapat dalam kerajaan Allah itu? Oh, banyak Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, di sana dikatakan begini. Ibrani pasal 1 ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, hak waris yang pertama adalah keselamatan. Jadi keselamatan ini tidak diberikan kepada semua orang. Keselamatan ini adalah hak waris yang didapatkan hanya kalau mereka menjadi milik Kristus, hanya kalau mereka menjadi anak-anak Allah. Dan kepada kitalah diberikan hak waris yang luar biasa ini. Apa itu? Bahwa kita menerima keselamatan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan begini. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Yang kedua, hak waris itu berkat. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan kita hari ini, dalam keadaan apapun, saya mau meyakinkan kita bahwa berkat Tuhan tidak berhenti. Berkat Tuhan tidak berkesudahan. Berkat Tuhan selalu baru. Berkat Tuhan selalu kita terima dalam anugerah dan kemurahannya. Apalagi dalam Roma 8 ayat 17 sampai 18 yang baru saja tadi kita baca. Yang ketiga adalah kemuliaan. Di kalimat yang terakhir dalam Roma pasal 8 17, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau di dunia kita direndahkan, di dunia kita tidak dianggap, di bumi kita dipandang kecil, tidak persoalan. Karena kelak kita mendapatkan hak waris apa? Kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apalagi, wah banyak banget warisannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50. 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dikatakan begini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kita peroleh adalah tubuh yang tidak dapat binasa. Alkitab berkata manusia hidup 70-80 tahun. Lebih daripada itu kemalangan, kesengsaraan aja. Tubuh sering encok, asam urat, kolesterol, pusing-pusing, dan sebagainya. Penyakit numpuk Bapak Ibu. Tubuh kita semakin lemah. Tapi ada hak waris yang akan kita terima. Apa itu? Bahwa kita akan mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang gak perlu lagi pakai salompas. Tubuh yang gak perlu lagi pakai koyok. Tubuh yang gak perlu lagi minum panadol. Tubuh kemuliaan itu. Tubuh tidak dapat binasa itu yang diberikan Tuhan bagi kita. Apalagi dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ, garis bawahi, untuk menyediakan tempat bagimu. Berikutnya ada warisan apa? Tempat tinggal. Mungkin di dunia kita ngontrak, gak persoalan, gak jadi masalah itu. Di dunia kita punya tempat tinggal yang terbatas, gak jadi persoalan itu. Kenapa? Karena pengharapan kita kelak, satu kali nanti kita akan menerima hak waris apa? Tempat tinggal, yaitu rumah Bapa. Supaya di mana Yesus berada, kita berada. Apalagi Bapak Ibu Saudara, Matius 19 ayat 29 dikatakan apa? Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi berikutnya adalah kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yang pertama tadi keselamatan. Kita mendapatkan berkat, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa, mendapatkan tempat tinggal dalam rumah Bapa, dan mendapatkan hidup yang kekal. Ini adalah hak waris, bagian yang kita dapatkan, sesuatu yang luar biasa, yang menjadi pengharapan, penghiburan bagi kita dalam keadaan kita hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ketiga yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hak waris dalam kerajaan Allah itu pasti kita terima?
Atau mudah-mudahan Pak? Atau semoga? Enggak, pasti. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab warisan atau bagian anak-anak Allah itu dijamin oleh Roh Kudus. Efesus 1 ayat 14 dikatakan begini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi dijamin oleh Roh Kudus. Dan dalam 1 Petrus 1 ayat 4 dikatakan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yang pertama, bahwa pasti karena dijamin oleh Roh Kudus. Yang kedua, bahwa hak waris itu disimpan di sorga untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, bahwa kita pasti mendapatkan hak waris itu kalau kita percaya dan berharap kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari khotbah ini, saya mau mengajak kita, tetaplah tekun dan setia dalam keadaan apapun. Kehidupan kita di dunia terbatas, tapi kita punya pengharapan, kita punya keyakinan, kekuatan bahwa kepada kitalah janji warisan dalam kerajaan Allah itu diberikan sebagai bagian dan hak kita sebagai milik Allah dan anak-anak Allah. Tetaplah tekun, tetaplah setia, tetaplah kuat, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesusmu dan Yesusku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.